Kan semua punya pasukan, coba lihat. Lihat nggak di YouTube yang aku sama si Tompul itu. PDIP punya pasukan, PKB punya pasukan, Nasdem punya pasukan, yang Gerindra punya pasukan, yang bisa bahkan KPU punya pasukan. Lalu polisi mau kemana? Kalau semua sudah punya pasukan, terus bagaimana itu? Berbondong-bondong membuat pasukan. Semua partai punya pasukan. Satu Nah, itu dengan dia. yang lainnya. Jadi semua sudah menyiapkan diri untuk bertempur, menyiapkan orang-orang yang militan. Partai-partai besar itu kan sudah punya pasukan yang militan. Coba gimana itu? Ya. Itu Ini situasi. yang terjadi. Pasti akan beraksi pada waktunya. Nah, itu ketika dia merasa tidak adil, pasti dia akan beraksi, kan? Ya. Nah, itu. Jadi di situ. Jadi seperti gunung api akan meletus ini. Ya, kira-kira begitu. Kita tunggu aja saatnya itu seperti apa. Ya. Yang penting kan kita tahu. Kalau tahu, ya bisa berhati-hati, toh. Ya. Melihat perkembangan itu. Ya. Itu, Pak. Karena seperti di Jawa Timur, NU bisa membunuh 5-6 juta PKI, pasti akan bisa terjadi yang serupa juga gitu. Ya, bisa saja. Bisa saja. Blinken kan tadinya mau Biden yang datang ke Papua New Guinea, Pak. Tapi diganti sama sama Menteri Luar Negeri ya. Blinken. Apa pentingnya Papua New Guinea buat Amerika? Kalau penjelasan ada waktu itu dialog Ibu Koni, Bapak Helmi Yahya sama siapa tuh satu lagi tuh kan 3 orang tuh. Satu lagi. Yang orang dari intelijen juga katanya, ya. Mungkin intelijen di zaman Benny Murdani. Dia bilang Amerika itu sekarang lagi mau bangkrut. Ya, mohon maaf nih buat orang Amerika yang ada orang Amerika. Hendro Priyono ya. Bukan yang orang muda yang merangkap pengusaha. Aduh siapa sih? Saya lupa, nanti mungkin ingat ya kalau lagi jalan ya. Nah, Amerika ini mau bangkrut sehingga dia harus cetak duit. Maksudnya. Ya. Tapi kecil-kecil kan titik air juga bisa membolongi batu karang, toh. Nah, kan itu. Kira-kira bagaimana Pak Ponto? Komcat yang berada di bawah komando staff ini. Komcat itu kan baca tulisanku. Komcat itu adalah satuan yang tidak punya dasar hukumnya. Kan saya yang paling getol itu. Kita mau bikin barang-barang yang tidak ada dasar hukum itu gimana? Betul. Nanti tetap saja kalau kita melawan aturan, itu satu saat nanti akan terbaca, dan pertanyaannya itu nanti yang bertanya itu bukan profesor, tapi cukup anak SMP. Gara-gara pertanyaan anak SMP, kita akan gugur. Nah, aku sudah kasih contoh sama Pak Santiamer. Pak, ini ada pertanyaan dari cucu aku ini. Pak, ini coba jawab. Nah, untuk menjawab itu, kita menggelegar Indonesia. Nah, Komcat itu sama. Ketika dibikin Komcat, aku tanya, undang-undangnya mana? Kenapa? Karena pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mewajibkan untuk membuat Undang-Undang Komcat. Lalu kalau Undang-Undang Komcat belum hadir, tiba-tiba hadir Komcat, dari mana datangnya? Kalau itu sudah tidak jelas, lalu dia dipakai untuk apa? Makanya saya bilang 2024, waduh, ini hati-hati. Yang satu punya Komcat, yang satu punya pasukan berpedang, yang satu kan semua punya pasukan. Coba lihat nggak di YouTube yang aku sama si Tompul itu. PDIP
punya pasukan, PKB punya pasukan, Nasdem punya pasukan, yang Gerindra punya pasukan, yang bisa bahkan KPU punya pasukan. Ya. Lalu polisi mau kemana? Kalau semua sudah punya pasukan, terus bagaimana itu? Berbondong-bondong membuat pasukan. Semua partai punya pasukan. Satu Nah, itu dengan yang dia. lainnya. Jadi semua sudah menyiapkan diri untuk bertempur, menyiapkan orang-orang yang militan. Partai-partai besar itu kan sudah punya pasukan yang militan. Coba gimana itu? Ya. Itu Ini situasi. yang terjadi. Pasti akan beraksi pada waktunya. Nah, itu ketika dia merasa tidak adil, pasti dia akan beraksi kan? Ya. Nah, itu. Jadi di situ. Jadi seperti gunung api akan meletus ini. Ya kira-kira begitu, kita tunggu aja saatnya itu seperti apa. Ya. Yang penting kan kita tahu. Kalau tahu, ya bisa berhati-hati toh. Ya. Melihat perkembangan itu. Ya. Itu, Pak. Karena seperti di Jawa Timur, NU bisa membunuh 5-6 juta PKI, pasti akan bisa terjadi yang serupa juga gitu. Ya bisa saja. Bisa saja. Aduh, gawat tuh. Sesuatu yang pernah terjadi kan tahun 48 terjadi, 65 jadi lagi. Itu kalian kali-kali berapa itu? Ya. Ya, 48. Sebelum 48 ada enggak itu? Tahun 30-an. 1998, tapi apa itu Sumpah Pemuda. Setiap satu generasi lah, pasti ada sesuatu yang menggemukkan. Jadi 2023, 2024, yaitu pasti, kalau mengikuti kronologis daripada setiap generasi ya, pasti ada sesuatu yang ultimate, kejadian yang ultimate gitu, yang mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara ini. Karena nggak mungkin Komcat didirikan untuk makan gaji buta, pasti akan dipakai. Ya itu dia. Jadi kita tidak tahu the news behind the news-nya itu apa. Kan saya sudah teriak-teriak itu. Tapi apalah, teriakan kan itu. Ya, karena yang bisa merubah sikon yang ada adalah biasanya lulusan dan jebolan Kostrad. Baik Soeharto sampai kepada Prabowo, itu ada pemikiran-pemikiran strategis yang mau diterapkan itu, Pak. Loh Pak, Kostrad masa strategis? Bukanlah. Kostrad itu bukan komando strategis. Cadangan. Cadangan, ya betul. Cadangan. Yang dimanfaatkan menjadi strategis, Pak. Karena Kolonel Untung lagi duduk santai di samping Pak Harto selagi Bung Karno bikin rapat lengkap, kabinet segala macamnya, Soeharto malah nggak mau. Karena sudah mengatur cadangannya dengan strategis untuk mengambil alih kedudukan. Sampai kepada surat perintah 11 Maret yang digembar-gemborkan itu, kita nggak pernah lihat. Sepucuk surat pun itu nggak ada. Tapi tetap aja bisa dimanfaatkan. Itulah cadangan strategis yang dimanfaatkan semaksimum mungkin. Segala sesuatu ini bisa terjadi ini. Karena di balik otak-otak cerdas itu banyak tipu muslihat ya Pak. Nah itu. Teman saya Pak Tipu Muslihat sudah meninggal soalnya. Jadi kita cuma jadi pelengkap penderita aja Pak. Ini kalau kita nggak siap-siap untuk menjaga diri dan berakselerasi. Ya dan bisa itulah. Ini. Itu loh. Memang ya hanya begitu Pak yang bisa kita lakukan sekarang. Ya. Baik, terima Itu, kasih Pak Ponto. Sementara kasih, ini ada Gajah Mada. Waduh, Kita Pak buka Gajah dulu, kita Mada persilakan dulu nih. Persilakan dulu Gajah Mada, silakan Gajah Mada. Selamat malam Pak Ponto. Selamat malam. Wah, bahaya Pak Gajah Mada kalau masuk ini sudah. Ya, kemarin saya dia.
Saya kemarin pertama kali, mungkin ini yang pertama kali ya dengan Pak Tobing, Jenderal Tobing, ya. Apa itu? Karena dia mengomentari bisa nggak otot-ngototan gitu. Jadi kemarin topiknya yang saya komentari itu soal ketidaksetujuan Jenderal Tobing terhadap Galarua untuk Kenapa? membela apologet. Ya, saya bilang, wah, memang harus ada yang membela apologet, yaitu Galarua. Kenapa? Karena memang itulah kita yang secara demokratis harus istilahnya kan terjadi diskriminasi Pak Ponto, Marsikal Iya. Ponto. Betul. Ada diskriminasi kita. Betul. Jadi harus ada yang bersuara di bidang Betul. hukum, membelanya dulu. Kita pengen lihat nih, apakah Yusuf Manubulu diadili dengan fair Fair atau tidak? atau tidak. Begitu juga apologet-apologet yang lain, ya, supaya singkat Betul. gitu. Betul. Karena dalam sejarahnya, Pak Ponto kan tahu namanya Dharma Gandul, Pak. Oh ya. Ya, Dharma Gandul pernah. itu adalah Ya. serat. Jadi dia Ya. kalau orang Jawa bilangnya serat ya. Pesan yang Serat. saya tangkap ya dalam Dharma. Jadi bukan buku sejarah, tapi itulah cara orang Jawa untuk melukiskan keadaan Muslim pada zamannya. Nah, jadi Raja Majapahit itu begitu jengkel, ya seperti non Muslim sekarang ini jengkel terhadap terhadap Muslim, Mbak. Gitu. Pada zaman Raja Barawijaya kelima, ya. Jadi pokoknya ini ratusan tahun yang lalu, tetapi kondisinya persis sama seperti zaman sekarang. Ya, Di mana Raja Majapahit menyesal mengizinkan Islam mendirikan pondok Masuk. pesantren, Ya. ya. Lalu Gajah Mada lebih keras lagi. Batinnya Muslim itu penyakitan, dia bilang. Masih ada yang lebih keras lagi, cuma saya nggak berani ngomong karena terlalu keras. Karena apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan berbeda. Nah, jadi sudah ratusan tahun Muslim itu, ya, dari sejak zaman Majapahit sampai sekarang selalu mendiskriminasi non-Muslim. Sebutlah tidak mengakui, kalau orang tua kafir boleh dikudeta. Nah, itu kan Raja Majapahit kan dia kafir. Nah, Hindu Akhirnya Buddha dikudeta. kan. Nah, lalu boleh dikudeta. Wah, marah banget. Secara budaya Jawa itu dosanya ada dua. Satu mengkudeta, satu lagi itu kurang ajar sama bapaknya. Nah, ajaran seperti itu kan ada dalam doktrin Islam sebenarnya. Ya. Saya tegas katakan ajaran tersebut ada dalam doktrin Islam. Belum lagi mereka diizinkan untuk memenggal kepala orang kafir. Sehingga paling mudah itu. Pak Gajah Mada, bukan doktrin, lebih tepatnya dalam kitab suci mereka dan hadis. Nah, Oh ya, itu lebih tepat lagi. Nah, lanjut, Kitab lanjut, suci ya. dalam, ya itu lebih tepat, Pak Santi Amer, ya lebih tepat. Nah, sekarang saya mau kondisi sekarang. Blinken kan tadinya mau Biden yang datang ke Papua New Guinea, Pak. Tapi diganti sama sama Menteri Luar Negeri ya, Blinken. Apa pentingnya Papua New Guinea buat Amerika? Kalau penjelasan ada waktu itu dialog Ibu Koni, Bapak Helmi Yahya sama siapa tuh satu lagi tuh kan 3 orang tuh, satu lagi yang orang dari intelijen juga katanya, ya mungkin intelijen di zaman Benny Murdani. Dia bilang Amerika itu sekarang lagi mau bangkrut. Ya, mohon maaf nih buat orang Amerika yang ada orang Amerika. Hendro Priyono ya. Bukan yang orang muda yang merangkap pengusaha. Aduh siapa sih? Saya lupa, nanti mungkin ingat ya kalau lagi jalan ya. Nah, Amerika ini mau bangkrut sehingga dia harus cetak duit maksudnya. Supaya lebih stabil. Nah, kata dia di zaman Orde Baru dulu dengan 90% saham Freeport. Nah, nih, saham Freeport itu emasnya milik Amerika, sekarang kan sudah berkurang, jadi 49%, enggak 90% lagi. Sehingga Amerika berkepentingan untuk membuat konflik di Papua. Makanya kan sekarang Papua kan agak lebih galak nih, ya, ada lebih galak, nggak kayak kemarin, bahkan bisa mengalahkan Kopassus.
ada Kostrat juga yang spesifikasinya ahli dalam perang hutan. Ya. Jadi, wah ini bahaya. Sementara non-muslim di satu sisi didiskriminasi di provinsi lain, sementara diskriminasi itu juga terjadi di Papua. Diskriminasi yang sama maksudnya terjadi di Papua juga. Sehingga non-muslim di tempat lain tentu akan ada mental block untuk mendukung TNI ketika memerangi KKB Papua. Contohnya saya juga ada mental block, Pak. Saya dari 35 tahun yang lalu sudah bertemu dengan mahasiswa Papua yang disekolahkan atau mendapat beasiswa untuk jadi bupati. Kok saya heran, kenapa dari 35 tahun yang lalu sampai sekarang sama, mereka mau merdeka semua. Bayangkan Pak Ponto, saya 35 tahun yang lalu Pak Ponto ada di mana? Ya. Iya. Sudah pengen merdeka, Pak. Ya. Wah, jadi ini bahaya banget. Jadi kalau jadi Amerika sudah punya kepentingan untuk mencetak uang dengan underlying-nya adalah emas Freeport, ya. Jadi Freeport rusuh itu adalah part of the solution dari pemerintahan Amerika yang sekarang, ya. Makanya Blinken datang ke Papua belum lama atau sudah datang, saya lupa. Ya. Nah, ini Pak, jadi saya ingin menyampaikan ya di sini, atau mungkin Pak Ponto ingin membantahnya, bahwa tidak bisa TNI didukung di memerangi KKB, ya, ketika pada saat yang sama negara mendiskriminasi non-muslim dalam politik, surat Al-Maidah 51, ayat 51, undang-undang penistaan agama, apologet Kristen ditangkap, Somad tidak ditangkap, ya, padahal sama-sama melanggar, sama-sama menista agama. Lalu juga dalam mendirikan rumah ibadah dengan SKB 2 menteri, kita non-muslim didiskriminasi, bukan hanya Kristen. Nah, jadi saya sih merasa dari tentara yang dimiliki dari komite cadangan, ya, komponen cadangan, ya, lalu pasukan-pasukan yang lain itu bisa jadi rame, Pak. Jadi rame akhirnya. Artinya jadi potensi konfliknya menjadi semakin besar, apalagi ditambah Amerika yang memang membutuhkan konflik di Freeport, Pak. Sementara yang di dalam, yang harusnya kita bisa memberikan dukungan penuh kepada TNI, jadi ada mental block. Oh, kita juga sama kok, non-muslim sama-sama didiskriminasi seperti orang Papua. Tidak langsung sudah mengatakan, seperti kepala BPIP, badan BP yang ini, badan apa I-nya itu ideologi Pancasila, yang Pancasila ideologi Pancasila, ya, badan pembinaan ideologi Pancasila, ya. Oh, Pancasila itu apa, Pak? Ya Pancasila itu yang diceritakan kemarin sama Jenderal Tobing, ya, Pancasila itu hoax sekali. Nah, yang diceritakan itu di mana tanpa Pancasila, ya, tidak mungkin Indonesia memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Yang benar. Ya, saya berpendapat seperti itulah, ya. Saya berpendapat seperti itu. Jadi karena di sana tidak ada keadilan. Kalau nggak ada Pancasila, nggak ada. Siapa bilang? Menurut Bapak itu, ya? Kalau menurut saya Indonesia hanya dengan Pancasila, ya. Pancasila itu apa, Pak? Kalau saya sih ngelihatnya bahwa di sana ada 5 ideologi. 1, ideologi pan-Islamik. 2, ideologi humanisme, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ideologi nasionalisme, persatuan Indonesia. Ideologi demokrasi, kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Dan ideologi sosial. Ya. Sebentar, Pak. Bentar, Pak. Yang terlalu jauh. Jangan dijauh-jauh. Enggak, maksud saya Pancasila itu adalah 5 ideologi yang digabung jadi satu, ya, yang sekarang itu semua ada, ya. Kalau yang negara-negara lain pegang satu-satu aja. Seperti Amerika pegang Pancasila. Cina pegang sosialis doang atau komunisme gitu. Itu kata siapa itu? Ya minimal kata saya lah.
Pak, ini iseng aja ya. Aku forward ini pidato Bung Karno 1 Juni ya. Mau enggak? Boleh. Oh, kalau forward, Pak, di ini, Pak, di sharing aja, Pak, supaya didengar semua. Gimana sharingnya nih? Diserahkan kepada ini moderatornya. Kasih sharing aja, Pak Fonto. Tunggu, Pak Paul. Pak Paul Oh, masih iya. monitor. Tolong bikin. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.